Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah Wangzur ilayya sayyidi binabdarahmu silati lil hadratil andiya amma batu. Kepada saudaraku semuanya, pengamal sholawat wahidiyah yang saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya masih diberi kesehatan baik lahiriah maupun batiniah, diberi iman Islam, dan pada saat ini saya masih bisa bermuajaah, bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan untuk hari-hari selanjutnya kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya terkumpul atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ajaran sholawat wahidiyah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ajaran sholawat wahidiyah, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyentuh subscribe, like, dan loncengnya, serta bagikan. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu sekalian diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Di sini saya tidak bisa membalas apapun, saya hanya bisa mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah tidak harus dituntut untuk memahami, yaitu ilmu agama yang lebih dalam lagi. Karena berbagai faktor pengamal-pengamal sholawat wahidiyah tidak harus menyandang sebagai kiai ataupun ustadz ataupun mubaligh dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga kalangan-kalangan pengamal sholawat wahidiyah yang notabene dalam pengetahuan agama sangat kurang sekali, bahkan belum paham betul tentang agama Islam, baik itu pengamal dari yaitu non-muslim. Di dalam ajaran sholawat wahidiyah, kita harus memahami betul tentang ajaran wahidiyah, yaitu lillah. Apa yang dimaksud dengan lillah? Yaitu suatu perintah, baik itu perbuatan yang wajib, yang sunnah, ataupun yang menang, asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala amal perbuatan tersebut harus kita niati mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di agama Islam, kita sering membaca yaitu pada doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, matiku, dan ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya yang sifatnya ritual. Baik kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita berpuasa, kita beribadah haji, tetapi segala aktivitas kita yang berhubungan kepada manusia pada umumnya, apabila itu tidak melanggar dari tuntunan syariat agama Islam, maka aktivitas tersebut bila diniati dengan ibadah lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi suatu pengabdian. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu biniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu perkara itu tergantung pada niatnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita garis bawahi bahwa ajaran lillah ini menyangkut yaitu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berhubungan kepada manusia pada umumnya. Seperti halnya kita makan, kita tidur, kita bekerja, kita mencari nafkah ataupun yang lainnya, apabila itu diniati dengan betul untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menilai itu suatu amal ibadah. Apabila kita belum mampu untuk mengatrapkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amaliah tersebut masih terampas, yaitu linapsi. Dia beribadah, dia makan, dia bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dirinya, karena nafsunya. Ini sudah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang seperti ini masih 50-50, bisa diterima ataupun bisa ditolak. Maka untuk menyempurnakan suatu amaliyah lillah, kita harus memahami hakikat daripada amal kita, daripada perbuatan kita setiap hari. Kita harus memahami seperti itu. Bila kita tidak memahami hakikat daripada amal ibadah, maka bisa dikatakan yaitu amal kita akan menjadi rusak. Syariatin bila hakikatin atilatin, hakikatin bila syariatin batilatin. Syariat tanpa hakikat akan menjadi kosong. Begitu sebaliknya dengan hakikat tanpa syariat akan menjadi batal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sedikit penjelasan tentang lillah yang ada pada ajaran sholawat wahidiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.